ialah jurang di antara bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Kenapa? Bahasa di sini, di Malaysia, bahasa Indonesia, oh ini bahasa Indonesia, kita tak gunakan. Dan ini di Jakarta, oh ini bahasa Melayu, kita gunakan. Bagi saya, dan selalu kita katakan, oh bahasa Melayu Indonesia merangkumi 300 lebih juta manusia, tapi dari segi bahasa harus dikumpulkan, bukan diasingkan. Jadi kalau ada perkataan Melayu Indonesia yang muncul dalam bahasa Melayu, kita harus terima. Misalnya kalau bahasa Melayu memang digabung, semua bahasa Melayu, versi Indonesia, versi Brunei, versi Malaysia digabungkan, mungkin bahasa Melayu akan menjadi lebih penting dari pandangan luar, dari segi luar. Kalau dan dokter sendiri, potensi. Ya, potensi memang banyak. Tapi setakat ini ada satu masalah, saya tak tahu kenapa berlaku. Seperti yang kita katakan untuk bahasa Indonesia di Australia, makin lama makin turun jumlah mahasiswa. Sangat di Eropah sama, di Amerika sama. Saya tak tahu apa yang berlaku. Kenapa kepentingan atau minat terhadap bahasa Melayu Indonesia sudah menurun. Mungkin salah satu ialah bahawa bahasa Melayu versi Indonesia, versi Melayu belum digabungkan. Kalau bahasa semua... Pertama, terima kasih Pak Moderator. Pertama, bahwa bahasa Melayu inilah yang menyebabkan Indonesia merdeka. Itu yang pertama. Ya. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa nasional Indonesia, diberi nama Bahasa Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Sejak itu terjadilah gerakan bersama orang Indonesia dan dalam waktu hanya 17 tahun Indonesia sudah merdeka. Padahal sebelumnya ratusan tahun Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Satu. Jadi bahasa Melayu lah yang menyebabkan bangsa Indonesia itu sangat kokoh sampai hari ini. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, 278 juta orang Indonesia tidak satu pun yang tidak dapat berbahasa Melayu Indonesia. Jadi tuan-tuan kalau datang ke Indonesia dimanapun itu, silakan saja bertanya dalam bahasa Melayu Malaysia misalnya, Melayu Singapura misalnya, mereka semuanya tahu. Gitu. Ketika Belanda harus mendirikan pendidikan untuk pribumi Indonesia pada tahun 1849 awalnya, nah maka Belanda menawarkan pakai bahasa Belanda kah pengantarnya atau bahasa Melayu. Semua rakyat Indonesia pada waktu itu belum bernama Indonesia mengatakan kami hanya mau kalau itu diantarkan, diajarkan dalam bahasa Melayu. Oleh sebab itu bila ada orang berkata kami begitu sampai ke airport maka yang terlihat adalah ada gambar candi, ada gambar bunga, lalu bagaimana dengan kami Melayu? Maka penghormatan terbesar bagi bangsa Melayu adalah ketika bahasa mereka dipakai untuk komunikasi dari mulai Sabang sampai ke Papua. Bahkan sampai kalau kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah sekarang, hal ini bahwa ada perbedaan di antara kita, tapi lebih besar lagi persamaan di antara kita.